menjelaskan latar belakang terjadinya agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama ini diawali ketika pihak Belanda dan pihak Indonesia telah menyelesaikan perundingan Linggarjati. Pihak Belanda dan pihak Indonesia memiliki perbedaan penafsiran atas hasil dari keputusan perundingan Linggarjati. Pihak Belanda tetap pada penafsiran yang dikemukakan oleh Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 dalam pidatonya yang menyatakan bahwa Indonesia akan tetap membentuk negara federasinya dan urusan luar negerinya itu diurus oleh Belanda. Selain itu, pemerintah Indonesia tetap ingin Indonesia itu berdaulat penuh. Akhirnya pada 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota kepada pemerintah Indonesia berupa ultimatum dan harus dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia selama dalam kurun waktu 14 hari. Belanda juga menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk membentuk dan mengadakan pasukan keamanan bersama. Pada saat itu, Perdana Menteri dipegang oleh Syahrir. Syahrir bersedia untuk mengakui kedaulatan Belanda pada masa peralihan, tetapi ia menolak pasukan keamanan bersama. Atas hal ini, Syahrir mendapatkan reaksi yang keras dan mendapatkan kecaman dari partai politik, sehingga kabinet Syahrir itu jatuh dan mundur. Selain itu, kabinet Syahrir juga sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah kabinet Syahrir mundur, digantikan oleh Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin juga sama melakukan hal yang sama dengan Syahrir, yaitu untuk berusaha mendekati tuntutan Belanda, tetapi pihak Belanda tidak puas atas yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin. Pada 15 Juli 1947, Panmuk mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pada saat itu, Belanda masih menuntut adanya pasukan keamanan bersama, dan Belanda meminta agar perselisihan itu dihentikan. Nah, tujuan utama agresi militer Belanda ini adalah untuk merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam seperti terutama minyak. Dan secara perlahan Belanda ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Nah, usaha tersebut tidak dilakukan secara sekaligus oleh Belanda. Karena hal itu, pada tahap pertama Belanda ini harus mencapai sasaran-sasaran. Sasaran yang pertama itu adalah sasaran politik. Nah, Belanda ini mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus Republik Indonesia dari peta. Nah, dalam ini mengakibatkan hilangnya de facto Republik Indonesia. Dan yang kedua itu, sasarannya itu adalah perekonomian. Belanda ini merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan seperti di Jawa Barat, Jawa Timur yang berupa daerah penghasil beras. Selain itu juga bahan ekspor seperti perkebunan yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera, serta pertambangan di Sumatera. Nah, yang ketiga itu adalah sasarannya itu militer, dan Belanda ini ingin menghancurkan tentara Republik Indonesia. Selanjutnya, berlangsungnya agresi militer Belanda pertama. Pihak Belanda sudah melancarkan aksinya sejak Panmuk menyatakan bahwa pihak Belanda sudah tidak sepaham dan tidak sejalan lagi dengan hasil perundingan Linggarjati. Pada 20 Juli, di istana diadakan konferensi pers dan Panmuk menyatakan pada wartawan bahwa tentang dilaksanakannya aksi polisionil Belanda pertama, yang serangan itu terjadi di Jawa Timur. Belanda bahkan sudah menerobos dan mengepung Republik Indonesia, daerah Indonesia itu pada 20 Juli pada malam harinya. Belanda berhasil menerobos daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda ini terjadi di 3 tempat, yakni Sumatera Timur yang sekarang itu adalah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran utamanya itu adalah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah-wilayah perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Pasukan Belanda dengan bantuan angkatan udara yang sangat kuat telah menyebar ke berbagai daerah di Republik Indonesia. Hanya dalam kurun waktu 2 minggu, Belanda sudah menguasai kota-kota besar dan kota-kota kecil
terutama di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Selain itu, pasukan Belanda sudah menguasai daerah penghasil minyak yang berharga di daerah Sumatera, yakni di daerah Palembang. Atas terjadinya hal ini, banyak reaksi besar dari dunia, tetapi Belanda tidak menanggapinya dan menghiraukannya. Dan hasilnya, Belanda tetap mengepung dan tetap menyerang Indonesia. Akhirnya, pemerintah Indonesia itu melaporkan aksi Belanda ini kepada pihak internasional, yakni kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Apriliani akan menyampaikan materi mengenai akhir dari agresi militer Belanda I beserta dampaknya. Agresi militer Belanda yang pertama dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 1947 yang mengakibatkan banyaknya reaksi-reaksi baik dari dalam ataupun dari luar. Reaksi yang berasal dari dalam yaitu berupa perlawanan atau perjuangan dari bangsa Indonesia itu sendiri dalam melawan Belanda pada agresi militer yang pertama. Tujuan dari dilakukannya agresi militer yaitu Belanda tidak rela kehilangan tanah jajahannya yang selama bertahun-tahun telah membangkitkan ekonomi negaranya. Sehingga mereka melakukan perlawanan kembali kepada bangsa Indonesia untuk merebut kekuasaannya. Adapun reaksi yang berasal dari luar yaitu berupa simpati atau dorongan dari bangsa asing seperti halnya India dan Australia yang meminta untuk mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB untuk meminta agar mereka segera melakukan tindakan dalam menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. Yang pada akhirnya, pada tanggal 30 Juli tahun 1947, Indonesia berhasil mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB dan berhasil surat tersebut dimasukkan ke dalam daftar pembicaraan PBB. Nah, yang pada akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1957, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 yang berisi Belanda harus menghentikan penyerangan senjata kepada Indonesia dan secara de facto PBB mengakui eksistensi Indonesia karena di dalam resolusi tersebut disebut nama Indonesia, bukan lagi Netherlands Indies. Setelah dikeluarkannya resolusi nomor 27 yaitu tentang gencatan senjata yang harus dilakukan antara Belanda dan Indonesia, maka Dewan Keamanan PBB segera membentuk komisi jasa-jasa baik untuk memantau dan mengawasi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia, di mana komisi jasa-jasa baik tersebut yaitu antara kedua negara yang bersengketa menunjuk salah satu negara yang dipercaya untuk dalam mengawasi dan mengatasi gencatan senjata. Maka dari itu, Belanda memilih Belgia sebagai negara yang dipercaya, sedangkan Indonesia memilih Australia dan Amerika Serikat dipilih berdasarkan kedua negara tersebut. Akhirnya, komisi tersebut dibentuk, yaitu diberi nama Komisi Tiga Negara. Karena di antaranya yaitu terdapat 3 negara sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. Komisi 3 negara ini bertugas untuk mengawasi jalannya penghentian konflik bersenjata antara Belanda dan Indonesia. Nah, dalam Komisi 3 negara, Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeelen, dan Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. Komisi 3 negara ini bersedia membantu menyelesaikan permasalahan antara Belanda dan Indonesia. Yang kemudian, KTN ini melakukan pertemuan antara kedua negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya mereka semua menyepakati bahwa mereka akan kembali ke jalan perundingan.
mereka menyepakati kembalinya ke jalan perundingan karena Komisi Tiga Negara tidak sepenuhnya bebas dari ketentuan-ketentuan dari negara yang bersengketa, sehingga mereka harus menyesuaikan dengan kedua negara yang bersangkutan. Seperti halnya Belgia harus menyesuaikan dengan aturan politik Belanda, dan Australia pun harus menyesuaikan aturan politik dengan yang berlaku di Indonesia. Nah, begitupun Amerika Serikat yang bertugas sebagai penengah mengambil jalan tengah dengan aturan politik Amerika Serikat. Kemudian perundingan dilakukan. Pada awalnya Belanda meminta tempat dilakukannya perundingan yaitu di Jakarta. Namun Indonesia menolak karena keadaan di Jakarta tidak memungkinkan untuk adanya diselenggarakannya perundingan karena terjadi kekacauan akibat dari agresi militer Belanda. Sehingga Indonesia meminta untuk dilakukannya perundingan ini di luar daerah kekuasaan Belanda. Akan tetapi KTN mengambil jalan tengah dan mereka mengusulkan untuk perundingan ini dilakukan di sebuah kapal Amerika Serikat yaitu US Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priuk. Akhirnya, perundingan yang pertama dilakukan pada tanggal 8 Desember tahun 1947 di sebuah kapal Amerika Serikat. Di dalam perundingan yang dilakukan antara Belanda, Indonesia dengan KTN sempat mengalami kemacetan karena Belanda mengajukan 12 pasal dan di dalamnya berisi tentang mereka tetap ingin mempertahankan garis demarkasi Vanmu, sedangkan Indonesia tetap menolaknya. Sehingga KTN memberikan 6 pasal tambahan, yaitu berisi tentang Indonesia mendapatkan jaminan dari Komisi Tiga Negara bahwa kekuasaan Indonesia tidak akan berkurang sedikit pun sampai masa peralihan, sampai Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada Indonesia. Akhirnya Indonesia menyetujui 6 pasal tambahan dari Komisi Tiga Negara tersebut, dan Belanda pun akan menyetujuinya asalkan Indonesia mau menerima 12 pasal dari Belanda, yaitu garis demarkasi Vanmu. Sedangkan jika Indonesia menolak, Belanda mengancam akan terus melakukan agresi terhadap Indonesia. Akhirnya dengan mempertimbangkan 6 pasal tambahan dari KTN yang terdapat poin bahwa Indonesia berhak menentukan nasib sendiri atau plebisit, maka Indonesia terpaksa menyetujui 12 dan 6 pasal tambahan tersebut. Karena jika Indonesia menolak dari perjanjian ini, maka Belanda akan terus melakukan penyerangan senjata terhadap bangsa Indonesia, dan KTN tidak akan lagi membantu untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. Sehingga akhirnya Indonesia menyetujui perjanjian Renville ini dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari tahun 1948 yang disaksikan oleh Komisi Tiga Negara. Adapun dampak dari adanya dilakukannya agresi militer Belanda yang pertama, yaitu setelah dilakukannya dan ditandatanganinya perjanjian Renville, maka itu adalah titik kemunduran bagi Indonesia, karena Indonesia terpaksa menyetujui perjanjian Renville karena jika tidak, Belanda akan terus melakukan penyerangan, sehingga di dalam tubuh politik Indonesia mengalami kekacauan. Kabinet Amir Syarifuddin terpaksa dibubarkan karena mereka tidak menerima dengan adanya perjanjian Renville yang merugikan bangsa Indonesia ini. Dan dampak dalam bidang militer, yaitu pasca agresi militer Belanda dan perjanjian Renville, TNI meninggalkan daerah yang berada di garis demarkasi Vanmu karena di dalamnya
Di dalam perjanjian Renville, Belanda tetap mempertahankan garis demarkasi Van Mook sehingga wilayah kekuasaan Belanda semakin meluas dan leluasa untuk melakukan strategi dan gerakannya dalam merebut kekuasaan Indonesia. Dan dampak yang dialami dari pasca agresi militer ini dalam bidang ekonomi yaitu terjadi inflasi yang tinggi karena melemahnya ekonomi yang dikarenakan oleh blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu. Namun Indonesia terus melakukan usaha untuk membuka blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda tersebut. Perjanjian Renville yang berhasil ditandatangani pada 17 Januari tahun 1948 ini mengakibatkan kekacauan di Indonesia dan semakin kuatnya Belanda di daerah Indonesia karena ruang gerak mereka semakin luas sedangkan Indonesia berada di posisi yang lemah dan Belanda semakin leluasa untuk melakukan strategi untuk memperoleh kekuasaan Indonesia. Dengan buktinya adalah terjadinya kembali agresi militer Belanda yang kedua. Selain dari dampak negatif yang ditimbulkan dari agresi militer Belanda yang pertama, terdapat dampak positif yaitu Indonesia mendapatkan dukungan yang penuh dan simpati dari bangsa lain, sedangkan Belanda kehilangan kepercayaan dari bangsa lain karena terus melakukan penyerangan senjata terhadap negara yang telah merdeka dan berdaulat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang suatu materi, yaitu tentang latar belakang terjadinya agresi militer Belanda kedua. Agresi militer Belanda kedua, atau sering disebut juga Operasi Gagak, merupakan suatu peristiwa penyerbuan oleh pihak Belanda kepada pihak Republik Indonesia. Pertikaian ini terjadi di kalangan Republik sebagai akibat dari Perjanjian Renville. Kegoncangan di kalangan TNI sehubungan dengan adanya rekonstruksi dan rasionalisasi, serta penumpasan pemberontakan PKI yang menelan daya upaya serta kekuatan dari Republik Indonesia memberikan kesempatan baik kepada Belanda untuk menekan Republik Indonesia. Pada tanggal 9 Januari 1948, Belanda telah memberikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera mengosongkan wilayah-wilayah dan menarik TNI dari wilayah gerilya ke Yogyakarta. Pada dasarnya, agresi militer kedua ini meletus karena kegagalan PBB yang menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda melalui jalur diplomasi, yaitu melalui perundingan-perundingan yang dimana perundingan tersebut selalu menemui jalan yang buntu. Di mana pada saat itu Belanda bersikeras ingin menguasai Indonesia dengan berbagai macam cara. Yang pada kenyataannya pada saat itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah penguasaan KTN ini selalu menemui kegagalan sebab Belanda sengaja mengemukakan hal-hal yang tidak akan diterima oleh Indonesia, seperti salah satu contohnya yaitu garis Van Mook. Garis ini sebagai garis demarkasi antara daerah yang dikuasai Indonesia dan daerah yang menjadi kekuasaan Belanda, dan juga masalah pembentukan interim negara Indonesia Serikat. Nah, sebelum meletusnya agresi militer ini sudah disepakati dengan adanya perjanjian Renville terlebih dahulu. Namun pada saat itu Belanda mengkhianati perjanjian tersebut karena Belanda tidak ingin berbagi wilayah dengan Indonesia. Belanda malah ingin menguasai Indonesia dengan seutuhnya. Belanda berusaha menguasai Indonesia dengan cara mencari-cari alasan yang dijadikan sebagai dalih untuk melanggar perjanjian tersebut. Bahkan pada saat itu Belanda lah yang melemparkan tuduhan kepada Indonesia bahwa Indonesia telah melanggar perjanjian Renville.
Namun sebelum meletusnya agresi militer Belanda kedua itu, ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum meletusnya agresi militer tersebut. Di antaranya yaitu pada tanggal 9 Desember 1948, Indonesia mengirimkan nota kepada pihak KTN mengenai pendirian negara Republik Indonesia. Berselang 2 hari setelah Indonesia mengirimkan nota kepada KTN, pada tanggal 11 Desember 1948, Belanda juga mengirimkan nota kepada KTN yang isinya di dalam perundingan Kaliurang terbukti bahwa Republik Indonesia tidak mempunyai kekuasaan yang nyata terhadap tentaranya. Kemudian, pendirian Republik Indonesia mengenai wakil tinggi mahkota, terutama mengenai kekuasaan terhadap tentara di masa peralihan. Bertentangan dengan kedaulatan Belanda, penolakan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, dan pemerintah Belanda harus bertindak melaksanakan keputusan mengenai pembentukan pemerintahan interim yang direncanakan atas dasar persetujuan wakil-wakil daerah federal. Nah, sebagai penutup dari nota dari Belanda tersebut, waktu itu Belanda menyatakan bahwa mereka tidak bersedia lagi melanjutkan perundingan dengan pihak Republik ini. Nah, pada tanggal 13 Desember 1948, dalam kondisi Indonesia yang gawat, pada saat itu Bung Hatta meminta KTN untuk menyelenggarakan kembali perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Bahkan pada saat itu juga Indonesia telah bersedia dengan syarat keadaan Republik mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan. Nah, di hari dan tanggal yang sama, pihak kabinet Belanda sudah memerintahkan penyerangan terhadap Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 1948. Namun ada surat dari Bung Hatta, maka penyerangan tersebut ditunda terlebih dahulu karena pihak kabinet Belanda merasa harus membalas surat dari Bung Hatta tersebut. Nah, surat jawaban dari pihak kabinet baru sampai di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1948. Pada saat itu, Bel mentelegramkan surat tersebut lewat dari tengah hari pada tanggal 17 Desember 1948 dan Bung Hatta baru menerimanya sekitar pukul 16:30. Misi surat jawaban dari pihak kabinet Belanda menyatakan bahwa surat dari Bung Hatta ini tidak memadai untuk dijadikan suatu dasar dibukanya kembali perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Maka dari itu Hatta diminta untuk mempertegas argumennya. Pada saat itu Hatta diberikan waktu kurang dari 24 jam untuk membalas surat dari pihak kabinet Belanda. Hatta tidak mungkin melakukan atau membalas surat dari pihak Belanda ini kurang dari 18 jam. Nah, maka dari itu pihak Belanda pada saat itu tidak menerima jawaban dari Indonesia. Maka pihak Belanda langsung mengambil keputusan untuk melakukan aksi militernya. Nah, untuk mencegah aksi militernya itu tidak bocor, maka tanggal 18 Desember 1948 pihak Belanda ini menyampaikan surat kepada delegasi dari Indonesia yang ada di Jakarta bahwa terhitung pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak terkait lagi dengan persetujuan Renville dan perjanjian gencatan senjata. Nah, pada dasarnya pemerintahan Republik Indonesia ini telah menyadari hubungan antara Indonesia dan Belanda ini sudah memburuk dan mereka tidak mengira bahwa akan ada terjadinya penyerangan. Karena pada saat itu KTN yang berada di Kaliurang yang berjarak beberapa kilo dari kota Yogyakarta, pihak Republik ini merasa bahwa Belanda tidak akan melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Namun pada kenyataannya Belanda malah menyerang Indonesia. Nah, Belanda ini dengan gegabahnya menentang opini dunia dan Belanda ini melakukan suatu aksi bunuh diri. Ini saya akan memaparkan tentang jalannya agresi militer Belanda kedua. Nah,
Pada awal hidup kemerdekaan Republik Indonesia ini banyak sekali berdiri laskar-laskar yang pada kala itu mereka memiliki tujuan untuk membantu TNI dalam menghalau serangan dari musuh-musuh yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Nah, laskar-laskar tersebut banyak berdiri di daerah Yogyakarta dan sekitarnya, yang pada saat itu panglima dari laskar-laskar tersebut yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada saat itu, pihak Belanda sendiri ini masih sangat berambisi ingin menguasai Indonesia dan menghancurkan TNI dengan cara operasi militer. Nah, operasi militer ini merupakan suatu impian dari pihak Belanda yang harus segera dilaksanakan. Dengan syarat keberhasilan operasi tersebut adalah kecepatan bergerak dan menawan para pegawai-pegawai Republik Indonesia agar dapat dipatahkan. Nah, tujuan dari hal tersebut dapat dicapai dengan cara penerjunan pasukan di Bandar Udara Maguwo atau pendaratan melalui jalur laut. Nah, Belanda pada saat itu akan menjalankan rencana operasi militer tersebut dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan penerjunan pasukan dan pendaratan melalui jalur laut. Nah, namun kedua cara tersebut memiliki risiko masing-masing. Seperti halnya penerjunan pasukan di Maguwo, hal tersebut belum pernah dilakukan sama sekali oleh Belanda. Nah, setelah Belanda melakukan banyak pertimbangan, Belanda akan melakukan penyerangan terhadap Indonesia melalui jalur penurunan pasukan di Maguwo dan jalur darat juga. Iring dengan penyerangan Belanda terhadap Bandar Udara Maguwo, di pagi hari pada tanggal 19 Desember 1948, berpidato di radio dan beliau menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan persetujuan Renville dan akan melakukan penyerbuan terhadap semua wilayah Jawa dan Sumatera. Penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo ini hanya berlangsung selama 25 menit dan kemudian Bandar Udara Maguwo berhasil jatuh ke tangan Belanda. Nah, banyak sekali tentara Indonesia yang tewas pada kejadian tersebut. Tercatat sekitar 128 orang tentara Indonesia tewas, namun sebaliknya di pihak lawan tidak ada korban sama sekali. Kemudian kurang lebih pukul 7 pagi, 15 pesawat Dakota Belanda berhasil menurunkan pasukannya di Maguwo serta menurunkan pasukan beserta peralatannya. Setelah mendengar bahwa Republik Indonesia telah diserang oleh pihak Belanda, Panglima Besar Sudirman memberikan perintah kilat, yang berita tersebut dibacakan di radio. Perintah kilat tersebut berisi tentang yang pertama, kita telah diserang. Yang kedua, pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan udara Maguwo. Yang ketiga, pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata. Yang keempat, semua angkatan perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan dari Belanda. Sekitar pukul 14:45 pihak dari tentara Belanda berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Presiden Soekarno mengadakan rapat kabinet bersama para menteri-menteri yang lain. Nah, dalam sidang tersebut dapat diambil keputusan bahwa presiden dan wakil presiden tidak akan meninggalkan ibu kota. Nah, dalam hal ini dikemukakan dua alasan. Alasan yang pertama, tidak akan ada pasukan yang akan mengawal mereka keluar kota, dan yang kedua, bila tetap tinggal di dalam kota, hubungan dengan KTN masih dapat dilakukan dan dengan melalui perantara KTN, perundingan Belanda dapat dibuka kembali. Keputusan lain yaitu bila presiden, wakil presiden, dan kabinet lainnya sampai tertangkap oleh Belanda, maka presiden memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran yang pada saat itu berada di Sumatera, diberi tugas untuk memimpin dan membentuk kabinet darurat.
Selain itu, mandat dari presiden juga diberikan kepada pemerintahan RI di India, yaitu kepada Mr. Maramis untuk membentuk Actually Government of the Republic of Indonesia bila usaha Saprodin Prawira Negara itu mengalami kegagalan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang akhir dari agresi militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai oleh Belanda. Yang kemudian selanjutnya presiden dan wakil presiden serta sejumlah pejabat tinggi negara ditangkap oleh Belanda yang kemudian diasingkan keluar Pulau Jawa. Panglima Besar Sudirman berangkat keluar kota untuk memimpin perang gerilyanya. Hal ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat bahwa angkatan perang akan mengundurkan diri keluar kota untuk melakukan panggilan perang gerilya bersama dengan Panglima Besar. Dengan demikian, usaha untuk mempertahankan kedaulatan RI terbagi menjadi dua pasukan, yaitu pasukan yang tadinya dihijrahkan akibat persetujuan Renville untuk melakukan wintage di daerah asal mereka, seperti halnya Divisi Siliwangi yang melakukan long march. Kemudian pasukan di luar kota yaitu TNI yang melakukan pembentukan daerah-daerah pertahanan untuk selanjutnya memulai memberikan pukulan-pukulan terhadap Belanda. Pukulan yang pertama adalah pada garis-garis komunikasi pasukan Belanda dengan merusak jaringan telepon, jaringan rel kereta api, dan konvoi-konvoi Belanda dihadang dan dihancurkan. Namun situasi perang mulai terbalik. TNI yang awalnya bertahan mulai beralih untuk menyerang. Pasukan Belanda tidak hanya mencegat dan menyerang pos-pos terpencil, tetapi juga menyerang kota-kota yang diduduki Belanda. Serangan yang cukup monumental dan juga membekas sampai sekarang yaitu serangan terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 di bawah Letnan Kolonel Soeharto. Dengan adanya agresi militer Belanda II ini tentunya diketahui oleh dunia internasional. Dukungan untuk Indonesia pun mengalir, salah satunya dari Amerika Serikat. Kemudian diadakan perundingan untuk mengatasi persoalan ini. Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949 yang berisi tentang yang pertama itu penghentian semua operasi militer yang dilakukan oleh Belanda dan penghentian semua aktivitas gerilya di Indonesia. Yang kedua, pembebasan semua tahanan politik. Yang ketiga, Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pejabat pemerintah RI untuk kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, perundingan akan segera dilakukan dengan persetujuan Linggarjati dan Renville. Yang kelima, KTN diganti menjadi KPBB. Dampak dari agresi militer Belanda II. Pengaruh agresi militer Belanda II ini pada tanggal 19 Desember 1948 telah membuntukan Belanda dalam merebut kedaulatan RI. Belanda telah gagal melaksanakan gencatan senjata, juga tidak mampu mengalahkan perlawanan rakyat serta TNI. Untuk itu, Belanda mencari jalan lain dengan melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia setelah perbuatannya dikecam dunia internasional. Adapun beberapa dampak dari adanya agresi militer Belanda II ini baik bagi Indonesia ataupun Belanda. Yang pertama itu dampak bagi Indonesia. Yang pertama, Bandar Udara Maguwo berhasil dikuasai oleh Belanda melalui serangan udara dengan menggunakan 14 pesawat yang terdiri dari Mustang dan Kitty Hawk. Yang kedua, korban tewas di pihak TNI sebanyak 128 pasukan saat terjadi perang di Bandara Maguwo. Yang ketiga, pembentukan pemerintahan darurat
Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia diasingkan, diantaranya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menlu Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan pejabat tinggi lainnya. Kemudian yang keempat itu Yogyakarta sebagai ibu kota berhasil dikuasai oleh Belanda, dan juga hancurnya beberapa bangunan di kota Yogyakarta sendiri karena adanya serangan dari pasukan Belanda. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu dampak bagi Belanda itu sendiri. Yang pertama, ada Belanda itu tidak dapat merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI yang dikiranya sudah habis ternyata masih ada dan mampu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua, terjadinya aksi gerilya yang dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.